Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Srijana Putri dari Program Studi Pendidikan Biologi Romal 34. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular virus corona akan mengalami gejala ringan, sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau tetesan kecil yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau droplet ini terlalu berat sehingga tidak bisa bertahan di udara. Droplet dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lain. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ketika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular saat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Penanganan wabah penyakit harus dilakukan dengan pendekatan sosial budaya. Nah, karena wabah penyakit terkait dengan sosial budaya, maka penanganannya juga harus mempertimbangkan aspek sosial. Dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang saat ini dilakukan, pemerintah telah memperhatikan aspek sosial budaya. Seperti misalnya, yang pertama, himbauan membuat gugus tugas hingga tingkat rumput tetangga. Yang kedua, mengkampanyekan penanganan COVID-19 dengan gotong royong. Yang ketiga, pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan membuat video sosialisasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan konten tradisi seperti lagu daerah, seni lakon tradisi, dan sebagainya. Dan yang keempat, bahkan tidak dipilihnya opsi lockdown oleh pemerintah pusat adalah suatu bentuk perhatian pada aspek sosial. Namun, jika melihat dari studi ekonomi politik yang mempelajari interaksi antara politik dan ekonomi, oleh sebab itu, memahami realitas ekonomi politik tersebut bukan berarti kita sebagai warga negara cukup pasrah saja dalam menghadapi krisis kesehatan ini. Oleh sebab itu, kita perlu mengupayakan yang pertama, kita harus berhenti bersikap naif dengan mengandalkan elit politik dan negara untuk menyelesaikan masalah kesehatan publik ini. Kedua, kita harus terus menekan para elit politik untuk mengambil tanggung jawab mereka karena kepentingan mereka pun akan terdampak kalau pandemi ini semakin parah. Kemudian, tentang bagaimana negara-negara yang tengah berhadapan dengan ancaman COVID-19 menyusun strategi yang bersandar kepada kemampuan teknologi dan total defense. Nah, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengarahkan kesadaran warga negara akan pentingnya bernegara dengan menambahkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap negara. Masyarakat merupakan komponen suatu bangsa yang terkait di sebuah negara. Kebijakan yang dibuat menunjukkan kepada semua warga negara, termasuk kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga, masyarakat mempunyai peran penting dalam sebuah negara, yaitu dengan membela negaranya sebagaimana telah tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aturan pemerintah yang dibuat perlulah ditaati apabila aturan itu baik untuk kemaslahan umat dan itu semua akan menciptakan negara yang bersatu, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam menghadapi COVID-19, pemerintah perlu memiliki kebijakan kepada masyarakat karena yang paling berperan di negara dalam masalah ini yaitu masyarakat. Nah, sekian penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.